Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topas Mulia. Saya akan membuat aplikasi program yang menggunakan CSS, JavaScript, dan HTML yang bertemakan penjualan kue. Berikut ini adalah videonya. Yang pertama adalah membuat sebuah folder, di mana foldernya sudah saya atur dan saya sudah mendownload beberapa kebutuhan di dalam foto untuk websitenya. Fotonya sudah saya rename untuk mempermudah pemanggilan saat JavaScript maupun CSS nanti. Uh, Image card-nya juga, dan ini adalah web font di mana ini API dari Google untuk membuat simbol-simbol yang khusus terdapat di dalam website nantinya. Ini adalah indeks HTML yang akan digunakan sebagai papan tulis kita dalam membuat website. Saya sudah mempersiapkan HTML basic di sini dan ada beberapa yang sudah saya masukkan, itu seperti style CSS belum saya ini, dan dual CSS ini merupakan Bootstrap dan Font Awesome yang sudah saya download di dalam device saya. Ini adalah title website saya yang saya telah rancang. Kita masuk ke body, langsung masuk ke header, lalu masuk ke nav. Nav ini mempunyai anak yang kita buat anchor-nya nanti. Kelas kita buat kelasnya yang bisa gampang untuk dimasukkan ke dalam CSS maupun JavaScript nantinya. Kelasnya yang pertama adalah navbar, yang karena mulai dari atas dulu untuk mendesain HTML. Navigation bar atas yang saya akan buat terlebih dahulu. Kita mulai kasih fungsi div, kita kasih kelasnya dan memiliki ID myNav. Div class bar collapse ini untuk karena sebagai di induknya, expand itu untuk navbarnya terbuka, dan yang collapse ini untuk membuat navbarnya tertutup dan memiliki ID namanya myNav yang kemudian akan dimasukkan ke dalam JavaScript nantinya. Kita punya children dari nav lagi, itu full. Untuk kelas kelasnya navbar teksnya kapital. Seperti ini untuk menampilkan teks navbarnya sebagai huruf kapital dan memiliki desain yang otomatis nantinya pada CSS. Jadi kita langsung masuk ke siblings ataupun kembaran dari UL li.
mempunyai kelas navigation item active memiliki anchor tidak memakai href dulu, kita memakai kelasnya kasih navlink, baru kita pakai href, kita masuk ke biasa sebagai home. Selanjutnya sama anchor siblingsnya, tetapi karena ini aktif ini hanya tampilan awal, jadi hanya home yang berhak untuk mendapatkan aktif ini. Activate untuk yang lain kita hapus, kita ubah sebagai about untuk di navigation barnya, store sebagai barang dagangan kita nantinya, ini juga about store. Langsung kita tutup UL nya, kita tutup UL di sini. Setelah UL kita tutup, kita membuat desain yang navbarnya tertutup dan terbuka. Jadi kita masuk div, divnya ini kelas, kita panggil nav info items down memiliki div lagi. Divnya tentu saja memiliki kelas, karena untuk kelas ini akan dipanggil untuk di JavaScript ataupun jQuery, dan Bootstrap yang kita panggil itu membutuhkan kelas yang akan digunakan pada CSS maupun JavaScript. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan lagi. Selanjutnya saya sudah meneruskan pada induk navnya sampai navnya selesai, nav ended. Saya buat seperti ini untuk memberitahu kita di mana letak navnya telah berakhir, dan kita langsung untuk menghitung total cardnya. Total cardnya itu sebelum itu kita masuk banner dulu ya. Kita masuk banner, dan ini bannernya kita langsung pakai div, dan div itu ada kelas container. Jadi div container fluid ini merupakan induk dari banner, dan memiliki siblings, itu div lagi, dan sibling itu ada kelas juga, kelasnya row, container itu center,
align itemnya center, jadi fontnya itu apa kata-kata itu di tengah dan buttonnya itu merupakan di tengah juga. Kita tutup. Ini siblings lagi. Siblingsnya of course ada kelas lagi. Siblingsnya kelas. Untuk bannernya auto ke tengah saat kondisi apapun, walaupun dikecilkan ataupun di minimize, tetap bannernya akan berada di tengah. Kita masuk ke children yang pertama. Satu of course punya kelas text capitalize, welcome to strong. Kita buat bold di sini, strong. Kelasnya banner title seperti itu. Dan yang bukan strongnya, kata penambahnya saya akan buat seperti nama website saya. Seperti ini. Oke. Kita masukkan ke anak dari H1. Kita anchor store kelasnya button banner link case. Jadi pas ada tulisan welcome to, dan di bawahnya tuh ada explore, di tempatnya di tengah juga. Langsung divnya kita matiin, kita ended div di sini. Setelah di ended, kita buat div baru lagi, anak yang kedua. Buat kelasnya lagi, card, tapi mungkin sebelum itu kita buat ID dulu ya. ID itu card juga biar lebih gampang, karena ini udah masuk ke dalam kategori card, sudah bukan, masih di banner tapi belum, sudah agak ke bawah dari banner. Baru kita masuk ke card total di sini biar gampang. Card total justify content center. Ini nggak bisa karena udah kita pakai dalam induknya sebelumnya. Jadi kita around teksnya tetap kapitalis. Baru kita masuk ke siblings dari div untuk card ini. Kita masuk ke untuk statement bold
kecil saja, total H5 kita ulang dulu. Lalu karakter dolar sini. Karakter dolar itu juga bisa ditempa atau dibantu oleh web font seperti ini. Strong ID, card total, kelas, kita buat kelasnya font ini bold. Kita buat manual dulu, ntar kita edit selanjutnya. Kita tutup div untuk kelas card total, dan kemudian saya akan meneruskan untuk masuk ke berakhirnya card total dan card buttonsnya, dan berakhirnya banner akan di skip saja. Selanjutnya saya sudah menyelesaikan card total, card buttons, dan saya sudah menyelesaikan induk dari banner, dan saya juga sudah menyelesaikan tentang setelah header banner ada header namanya about us. Di about us itu ada keterangan tentang untuk apa website ini, dan saya menulis website ini akan saya gunakan untuk menuliskan tugas perkuliahan bahasa pemrograman yang kedua. Seperti kalau di preview, sekarang website masih basic seperti ini, ada home, store, dan jadi kalau mencet about langsung pergi ke about us seperti ini. Ini navigation bar belum responsif sama sekali, dan store kartu juga belum responsif sama sekali, explorer juga belum, semuanya juga belum responsif, dan ini masih biasa. Lalu setelah menyelesaikan tentang about us, kita masuk ke end of about us. Jadi kita sudah mengetahui di mana letak berhenti, letak awal, dan letak berhentinya suatu fungsi telah saya ketikkan. Dan selanjutnya kita masuk ke section kita mempunyai ID store. Kita masuk ke store sekarang. Sebelumnya sudah masuk ke about, section about, dan ini dari banner. Kita memiliki 3 kategori di website ini: banner, about us, dan store. ID-nya adalah store, kelasnya juga adalah store, tapi vy5 untuk mempermudah dalam style CSS kita nanti. Kelasnya di teksnya capitalize dan letak di center tulisan store tersebut. So our buat sini
juga penggunaan kata our itu. Ini kelas, banner, title. Kita kasih nama store, or kecil saja. Div-nya kita tutup. Oke, ada penambahan. Sebelum masuk ke content, untuk pendesainan letak kata dan kalimatnya, kita buat juga div induk div, di mana punya kelas container. Kita tutup. Kita buat div lagi, kelasnya row, baris. Sudah, kita tutup lagi divnya. Ini kita sudah masuk ke end of section title. Dan sekarang kita masuk ke filter untuk buttonsnya. Div punya kelas itu row, baris yang kita buat tadi, kita panggil lagi di filter buttons. Dan div yang tadi, justify content around. Di kelas ini untuk memudahkan CSS nantinya, jadi ini fontnya auto, memiliki justify content around, dan dia mempunyai sort yang akan kita sortir, memiliki button sortir yang bersifat flex dan wrap, dan mempunyai, kita masukin siblingsnya anchor. Tidak ada, kita masuk ke kelas dulu. Kelasnya button outline-nya secondary, button black, text uppercase, filter button M2, jadi kita memiliki button yaitu untuk mensortir
itu all, kita copy paste saja karena buttonnya hampir sama. Yang memiliki beda adalah data filternya, itu adalah cakes. Ini juga masukin all cakes, all juga diganti ke sweets. Cuma ke sweets. Ini kita masuk ke donat. Efek kita tutup, tutup lagi. Berarti sekarang udah end dari filter button. Jadi untuk tempat mensortirannya sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Setelah membuat section title-nya dan filter buttons, buat all, cake, switch, dan dark note ini sebagai untuk memperketat filternya yang digunakan supaya di card di sini. Jadi kita dengan mengklik all kita bisa menampilkan semuanya, dan ketika kita mengklik cakes itu akan menampilkan semua barang jualan yang berhubungan dengan cakes. Begitu pula dengan cupcakes, sweets, dan donut. Selanjutnya adalah store item yang telah saya buat pada skip time tadi. Kelasnya row, ID-nya store items, dan kelasnya juga store items. Di sini hanya tinggal copy paste saja, karena seperti yang kita bisa lihat di sini, home, about-nya langsung ke sini, about us. Store-nya juga seperti ini, our store, langsung menampilkan barang-barang yang akan kita jual nantinya. Untuk selanjutnya kita hanya copy paste saja. Yang berubah itu hanya data items, switch, source image kita. Setelah kita coba copy paste, kita coba refresh, dan ada gambar lagi, tetapi ini masih punya item yang sama. Jadi kita ada dua item yang kita tampilkan di sini. Nah, coba kita ganti ke switch 2. Dia langsung berubah gambar seperti ini. Jadi kita memiliki variabel sweet item, ada dua kategori. Selanjutnya seperti itu, kita hanya copy paste dan copy paste saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam CSS. Selanjutnya pada CSS saya sudah mengimport font dari Google API Online. Bisa kita cari dengan Google yang biasa. Selanjutnya kita mulai dengan memakai variabel root, di mana root ini memiliki variabel yang akan kita panggil nantinya pink. Kita pakai warna pink, warnanya F7998, ini warna pink. Main yellow, kita pakai
saya lupa kode, saya pakai RGB. Langsung ke main white dan masuk ke main black. Warnanya 000 itu black, hashtag FF itu adalah putih. Kita panggil lagi variabel yellow transparent. Kita pakai RGBA 249 sama 148, tapi untuk E nya masuk ke 0,5 untuk transparansinya. Dan kita variabel main gray warna abu-abu, kita pakai RGB saja 238. Saya kira abu-abu warnanya seperti ini. Kita tutup, kita masuk ke body, kita font family-nya itu adalah script. Itu nama font yang kita pakai. Kita klik background-nya kita panggil variabel yang tadi, jadi main white titik koma, jangan lupa color. Variabelnya kita panggil lagi main black koma lagi. Nah, untuk body sudah, kita masuk ke navlink untuk navigation bar, navbar toggler yang kita sudah panggil untuk toggler navbarnya. Awal kita outline-nya itu non, sudah. Selanjutnya hampir sama karena tidak ada bedanya. Toggler icon itu outline-nya sudah, berarti font size-nya itu 2,5. Dan color-nya kita panggil lagi main pink. Ini sudah. Kita toggler lagi, toggler icon sudah, berarti kita masuk navigation link yang sudah kita buat di HTML sebelumnya. Navigation link dia mempunyai color, itu panggil saja variabel main pink. Sudah, font size-nya adalah 1,5. Transition-nya adalah all, berarti dia melakukan transisi ke semua navigation link-nya ke 0,5s is in out. Jadi transisinya lebih smooth lagi dengan delay 0,5 is in out. Kita tutup, kita masuk ke navigation link, tapi kita masuk ke bawah. Ini hanya mengganti warna saja. Kita
kita panggil variabel main black, titik koma, titik koma, titik koma. Setelah kita coba open browser, kita lihat tampilannya sudah begitu bagus dibanding HTML yang tadi. Application bar juga semuanya sudah, bodinya sudah. Selanjutnya saya akan membuat lebih lanjut tentang bodinya dan bannernya. Ini kita masuk ke banner. Untuk selanjutnya saya sudah masuk kepada desain di banner. Saya telah menulis satu fungsi di sini, max height, yang pin height-nya dikalkulasikan 100 ph dan 76 pixel. Render gradiennya adalah yellow trans. Dan ini kita masukkan center. Atau covernya fix seperti ini. Jadi posisinya relatif mengikuti semua, walaupun di minimize walaupun dikecilkan itu mengikuti yang ada, karena posisinya telah dikalkulasikan sebelumnya dan telah di fixed dan no repeat. Itu untuk ketinggiannya. Dan untuk banner sendiri kita masuk ke color, variabel kita panggil main white, koma, margin top itu -4 rem. Kita masuk ke banner title. Banner title ada sama seperti ini, kita copy paste saja. Tapi dia in pink warnanya. Banner link juga hampir sama, jadi kita copy paste saja banner link, tapi dia ada font size di sana, font size 1,5 rem, dan warnanya black. Marginnya kita hapus karena dia mempunyai font tidak butuh margin. Bordernya itu 0,2 rem, solid. Jadi bordernya memiliki 0,2 thickness, solid, dan berwarna hitam. Untuk banner link over dengan background font main black, titik koma, dan color backgroundnya itu warna main pink, titik koma, dan kita memasuki end of banner. Selanjutnya kita masuk pada card. Yang akan saya selesaikan sampai pada navbar brandnya. Setelah menyelesaikan store items,
Ini add after items, saya membuat fungsi show dan session dari kontainer di top di index HTML, di mana saya telah buat codingnya yang memakan cukup waktu yang lumayan lama, dan di sini juga ada untuk cart buttonnya memakai uh, fungsi untuk berbagai operasi dari browser. Yang ini untuk Opera, ini untuk Internet Explorer, untuk Firefox, dan ini Chrome, Safari, dan Opera versi 12.1. Lalu kita membuat keyframesnya 0%, 15% sampai 100% untuk fadingnya, dan juga seperti ini sampai kepada keyframesnya fade in outnya. Bisa kita contohkan seperti di sini. Jadi yang fade in out yang ini itu berguna untuk tampilan seperti ini. Jadi dia fade in out, di gambar ini tetap berada di header, dan ketika butuh explore ini tetap pada outstore. All case ini belum berfungsi karena JavaScript-nya belum kita buat. JavaScript kita masih kosong. Ini juga masih ada responsifnya, dan explore juga bisa dapat sini. About, home, balik. Ini shortcut HTML basic, jadi untuk mengklik selanjutnya ini belum bisa karena memang JavaScript belum. Dan delay is in out yang lainnya seperti ini. Ketika kursor saya berada di gambar ini, bordernya ada, dan ketika saya kursor saya di gambar itu, bordernya mengikuti transisi seperti ini. Jadi cukup responsif sekali walaupun tanpa JavaScript. Selanjutnya kita akan memulai coding JavaScript. Selanjutnya saya akan masuk ke JavaScript. Nah, coding pertama adalah menambahkan kelas UI interface-nya. Konstruktor. Get element by ID, kita panggil store items. Jadi gunanya kita pemanggilan ini, kita bisa memanggil elemen store items pada HTML. Store items, kita cari sini store items ini kita panggil dari HTML menuju JavaScript dan akan dipanggil dengan codename store. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata store untuk memanggil store items di sini. Dan begitu juga selanjutnya. Start element by ID. ID-nya di sini adalah card. Kemudian confirm. Element by ID itu confirmation seperti yang telah ada di HTML. Confirmation di sini
ID confirmation class, jadi kita bisa ada tanda notifikasi pop-up yang muncul kalau misalnya item kita sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Seperti itu gunanya pemanggilan confirmation terhadap JavaScript untuk mendeklarasikan kelas UI interface konstruktornya. Jadi info kita panggil juga ke dokumen elemen by ID itu card info, dan this total itu untuk variabel aritmatika kita nanti untuk menjumlahkan semua item tersebut di dalam keranjang kita. Itu adalah variabel terakhir kita. Jadi list total dokumen get by elemen by ID itu total container, seperti misalnya card total container, ini ada ID-nya card total dan ada kontainernya. Ini sudah ada masing-masing di sini yang dipanggil ke dalam konstruktor fungsi kelas UI di JavaScript. Item list kita none saja dulu. This item ID 2. Untuk kelas UI-nya sudah, dan kita masuk ke fungsi pengfilteran. Jadi misalnya navigation bar itu bisa hide dan show, seperti ini. Expand sama collapse. Jadi expand dan collapse ini akan kita bawa children-nya, masing-masing children-nya ini UI dan LI-nya kita bawa ke JavaScript melalui sintaks filter store selection kita pakai metode if jika selection-nya sama dengan semua all, maka kita pakai for belum for kita pakai variable, kita let I sama dengan 0. Let I sama dengan 0. Di store children, jadi store ini mempunyai children seperti kita kasih contoh nav ini anchor ini merupakan children dari nav dan nav merupakan children dari header, dan begitu pula seterusnya terhadap ini. Jadi store ini kita panggil ini, dan jika store punya children panggil I class list remove, nanti fotonya jadi hide. Jadi kalau misalnya ini expand,
home button store kita hide. Kalau misalnya dia udah collapse, home button store kita show gitu, atau kita lebarkan, kita expand. Store children class list add. Untuk remove itu, untuk hide remove. Kalau untuk show itu add show. Kita tutup. Dan else lagi for let I, ini variabelnya, no is in this store child element count i plus lagi sama seperti itu. Sini isinya sama saja. Masuk ke seperti ini. Kita tutup. Berawalnya kita samakan masing-masing. Ini ke class UI, ini ke konstruktor, ini ke filter store. Kita samakan masing-masing. Lalu kita masuk ke show card. Yang akan saya lanjutkan pada, untuk menghemat waktu, saya akan lanjutkan off camera. Setelah itu, pada fungsi show card terdapat discard card list toggle show card. Jadi show card yang di HTML tadi bisa kita toggle, show atau hide, remove atau add bisa kita toggle di website nanti. Jadi lebih responsif dari awal. Dan add to cart entry ini adalah fungsi untuk menginputkan barang dagangan kita ke cart. Jadi misalnya fungsi ini untuk membaca children di dalam pet, di dalam jalur yang telah di summon atau yang telah di anchor pada HTML. Contohnya seperti ini. Ini kita panggil item name yang telah di trim atau yang telah di slice, dipotong untuk memudahkan di card, di tempat card select card yang seperti ini. Untuk memudahkannya kita mentrim atau memendekkan jalur lokasinya. Contoh di HTML, source-nya merupakan image suite1.jpg, dan di app JavaScript hanya memakai item name saja. Jadi yang terpanggil hanyalah suite1.jpg. Dan ada yang +3 seperti ini. Jadi misalnya bisa jadi itu merupakan angka, atau jadi bisa jadi 22 atau 25 gitu. Item price-nya juga telah ditetapkan di sini, jadi tidak bisa melakukan pengeditan otomatis di sini. Jadi ini merupakan talk security-nya juga. Dan untuk select card sama seperti penggabungan variabel di sini, sama saja. Dan untuk remove form card itu untuk meremovekan tombol form card seperti ini. Jadi ini bisa kita clearkan. Itu gunanya remove form card. Selanjutnya kok remove all itu untuk meremove semua barang yang
setelah kita masukkan ke keranjang. Misalnya kita memasukkan 6 barang ke keranjang dan kita mengklik remove all dan menggunakan fungsi JavaScript ini, itu akan menghapus semua di dalam kartnya. Dan untuk fungsi show total ini kebalikan dari remove all. Show total sini untuk menampilkan semua barang yang sudah kita inputkan ke keranjang. Dan function event listener ini sebagai filter button, card, info, store item, icon itu untuk sebagai seleksi yang di dalam HTML ini. Sebagai penseleksian, misalnya cakes, cupcakes, sweet atau donuts, itu bisa kita pencet melakukan seleksi langsung tampil otomatis. Dan berikut ini adalah itunya, sintaksnya. Dan untuk yang event listener itu sama saja, hanya tinggal ditambah function event listener. Konstantanya kita panggil semua. Filter button, dokumen, query, selector all, dan filter button titik koma. Ini kita copy paste saja karena semuanya sama. Ini saja konsepnya sama, beda. Card items, card, dan yang kedua adalah card info. Info kita ubah button store item icon, clear, kita masukkan clear card, sudah masuk semua. Masuk count UI, new UI, sudah. Dan selanjutnya akan diselesaikan untuk menghemat waktu. Baik, JavaScript-nya telah selesai dibuat dan sudah saya debug dan memakan waktu yang sangat lama. Untuk function event listener-nya seperti ini. Dan ini pemanggilan dokumen konten yang di load dari semua yang sampai ke atas, dari line 49 sampai line pertama itu akan di load dan menuju ke show totals dan event listener di summon lagi. Jadi setelah disebar semua fungsinya dan melalui ini hanya 4 baris ini disatukanlah beberapa fungsi yang menjadi keseluruhan. Mari kita cek untuk keadaan semua, keadaan bagusnya. Ini sudah cukup responsif, sangat responsif bisa dibilang. About bisa kita pencet ini digunakan untuk tes, dan kita melakukan explore. Kita bisa mengubahnya menjadi cakes, cupcakes, kita sortir menurut bidangnya. Dan ketika kita pesan, ada bacaan di sini, ada pop up langsung, item juga bertambah.
Kalau kita hapus juga bisa, kita klik lagi untuk keluar. Oh, itu semua adalah fungsi yang kita buat tadi melalui JavaScript. Ini juga kita pesan semua, misalnya 5 items semuanya. Bisa kita capek menghapus ini, kita tinggal clear card, semuanya juga terhapus sendiri otomatis. Dan satu yang kurang, checkout tidak saya buat karena memerlukan server dan SSL yang bagus untuk melakukan checkout. Jadi checkout ini tidak bisa untuk sebagai digunakan coding dalam belajar karena ini uang adalah masalah sensitif. Kita klik lagi home, langsung ke atas, kita lagi about, store, dan ya saya kira seperti inilah website rancangan saya, dan template juga saya ambil dari GitHub Community. Dan community GitHub ini juga banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah dalam sintaksnya. Jadi saya berpikir yang punya copyright ini adalah GitHub Community. Mereka banyak membantu saya. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.